Ya rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu. Diskusi titik temu ini merupakan agenda akhir pekan RKN dan kali ini kita membahas sebuah isu yang cukup aktual beberapa hari terakhir ini, yaitu soal pencapresan Anies. Nah, kita mengangkat tema Nasdem pasca deklarasi Capres Anies Baswedan. Nah, topik ini menarik oleh karena satu-satunya partai yang cukup pede dan berani mengumumkan capres sebelum partai-partai yang lain mengumumkan calon presidennya. Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio RKN Radio pada hari ini, Mas Firman Nur. Mas, apa kabar? Baik. Ya, kita kita berjumpa lagi ya. Jumpa lagi. Nah, Terima kasih sudah mengundang. ya, Mas Firman ini adalah pengamat politik dari kalau dulu kita kenalnya LIPI. Nah sekarang BRIN. Jadi beliau ini adalah profesor termuda di BRIN, profesor riset politik ya. Riset politik. Nah, termuda. Ini profesor termuda nih. Tapi udah punya apa? Udah punya istri belum? Udah punya ekor 3. Oh, udah punya ekor 3. Ya, ini soalnya mereka udah senyum-senyum tuh. Ya. Lalu kemudian ada juga bersama kita Mas Kennedy Muslim. Apa kabar Mas Kenneth? Baik, Mas Bas. Ya, ini Mas Kenneth juga sudah berjumpa beberapa kali. Oke. Begitu. Nah, Mas Kenneth ini adalah peneliti utama di Indikator Politik Indonesia yang selalu membaca suhu politik kita. Begitu ya, melalui riset-riset yang mereka lakukan gitu. Dan diskusi kita hari ini akan sangat menarik saya kira, karena apa yang dilakukan oleh Nasdem ini akan mempengaruhi warna dan suhu politik kita di Indonesia. Mungkin saya ke ini dulu, Mas Firman dulu. Oke. Mas, mestinya kan Nasdem itu mengumumkan bakal calon presidennya itu rencananya di bulan November. Ya kalau nggak salah mereka merencanakan itu di 10 November rencananya mengumumkan. Tapi kok tiba-tiba dipercepat? Ini ada apa sih Mas? Iya, ini membuat banyak spekulasi ya. Banyak yang berpikir ini terkait dengan manuver KPK dan lain-lain gitu ya. Tapi setelah saya amati dan juga baca-baca lah ya, kelihatannya ini hanya masalah teknis sebetulnya. Kalau saya lihat ya, artinya mereka sudah on the track, sudah ada pilihan, sudah ada prosesi yang tidak sebentar juga, dan memang sebelumnya sudah ditetapkan harus jangan lama-lama begitu ya, jangan lama-lama, 3 bulan lah kurang lebih gitu ya, dan ini masih range 3 bulan, sehingga ya mereka deklarasi gitu. Meskipun saya juga tahu dari bisik-bisik tetangga ini seharusnya 10 November dengan rekan koalisi, ya tapi ternyata batal, dan itu juga surprise buat Demokrat maupun PKS. Untungnya mereka dikasih tahu sehari sebelum deklarasi itu. Oh gitu. Iya, jadi nggak terlalu gelo gitu ya. Oh gitu ya. Nah, ya artinya ini ada perubahan rencana, tapi sebetulnya kalau secara normatif ya bisa digato-gato lah ya, bisa dikaitkan kemana-mana. Tapi dari sumber Nasdemnya sendiri, saya kira ini terkait dengan range waktu itu, dan juga karena setelahnya akan ada kesibukan-kesibukan internal partai, begitu ya.
sehingga dideklarasikan pada tanggal 3 itu gitu. Nah, tapi saya pikir juga Nasdem juga ingin membuktikan bahwa mereka cukup berani tadi untuk menunjukkan posisi mereka. Oh gitu. Ya. Dan di sini sebetulnya yang bisa kita apresiasi, Bang. Ya. Begitu. Oke, saya ke ini dulu, ke Mas Kenneth dulu. Mas, itu tadi sama lah. Ada apa sih? Mereka mempercepat itu dan kalau tadi Mas Firman bilang kalau nggak salah mereka ingin di bulan November, 10 November dan itu bersama-sama. Tapi kalau ini dipercepat, tapi tanpa anggota koalisi, itu artinya apa tuh? Masih senafas dengan analisa Mas Firman. Menurut saya ini strategi ya yang dimainkan oleh, ya kita tahu lah, Surya Paloh di sini sebagai kingmaker. Kenapa dia memajukan tidak bersama dengan partner koalisi yang lain seperti Demokrat dan PKS? Menurut saya ini punya alasan elektoral tersendiri. Oh, ini mau cari untung sendiri nih? Enggak, karena kita tahu Nasdem ini kan tidak punya capres internal ya. Jadi seenggaknya tidak seperti Gerindra, PDIP yang punya capres internal gitu, capres yang dari partai mereka sendiri gitu. Oleh karena itu, bagaimana untuk mendapatkan kotel efek dari proses pencapresan itu sendiri, salah satunya dengan cara mengumumkan lebih awal gitu. Jadi secara tidak langsung itu mengklaim Anies meskipun tidak ada pengumuman formal ataupun kata-kata eksplisit dari Anies bahwa ia masuk bergabung dengan partai, namun dari citra yang muncul di media itu kan secara tidak langsung ini membuat publik atau pemilih mengasosiasikan Anies dengan Nasdem meskipun bukan kader gitu. Dan bisa dibayangkan kan oleh Mas Bas kalau mereka mendeklarasikan Anies bersama dengan Demokrat dan PKS, tentu asosiasi Anies dengan Nasdem itu agak kabur gitu loh. Tapi dengan seperti ini tentu ini mematri di memori publik, oke, Anies dicalonkan oleh Nasdem pertama kali dan kotel efek itu yang mungkin dikejar oleh Nasdem. Tapi kalau awalnya mereka ingin bersama-sama, misalnya ada PKS, ada Demokrat, lalu tiba-tiba satu curi start begitu, apa ini justru tidak menimbulkan persoalan atau kecemburuan? Kok lu mau dapat nama sendiri di awal sih? Ya, tentu ada nggak dampaknya gitu? Membayangkan pasti ada friksi ya di situ ya, karena Nasdem curi start tadi dalam bahasa Mas Bas. Namun menurut saya cukup yakin Anies punya kepiawaian politik untuk bisa kembali mendekati kedua partai itu, dan terbukti kan kemarin Anies disambut sangat hangat, masih sangat meriah oleh kader-kader Demokrat dan juga bahkan ada teriakan Anies AHY gitu kemarin. Oh, iya. Jadi menurut saya hal seperti itu biasa, itu hanya strategi politik maksudnya, dan menurut saya kedepannya masih sangat dinamis dan untuk mencair kembali itu sangat mudah gitu, apalagi dengan konteks politik di tanah air kita ini. Mas Firman, Ya. ini kan masih sangat awal, ya. Pemilunya masih 2024. Ini yakin nih, Anies bisa jadi calon beneran. Karena kalau Nasdem nggak ada partai yang lain kan susah. Saya kira ini pembicaraan sudah lama ya. Oh. Jadi ini kalangan yang mau sedikit berbeda dengan rezim. Dan di sinilah letak apresiasi tadi. Khususnya Nasdem. Kenapa? Karena mereka sudah cukup mendekati dua partai atau punya platform yang sama. Itu sudah agak lama, di mana pada masa sekarang sebetulnya ide untuk memperpanjang kekuasaan itu ada.
Ya, dimulai dari pemunduran pemilu, kemudian usulan 3 periode, terakhir itu terkait dengan jadi wapres. Ya, meskipun simpang siur dan seolah-olah tiktokan gitu, tapi kan sumbernya dari kekuasaan semua. Ya, dan partai-partai pendukung antusias. Dan Nasdem ada di antara mereka. Nasdem ada di antara mereka, dan kalau oposisi dan rakyat saja tahu manuver itu, apalagi Nasdem. Nah, tapi yang kemudian dilakukan Surya Paloh dan Nasdem sebagai bagian dari rezim itu tidak ikut arus. Dia tidak ikut arus. Dia justru melihat situasi itu, dan SBY pun sudah melihat situasi itu, dan isu mengenai hanya 2 kandidat itu sudah cukup santer ya. Tapi Nasdem tidak ikut arus, tidak seperti PAN, tidak seperti P3 setiap di Golkar. Dia justru keluar, seolah keluar, dan ini kemudian menimbulkan spekulasi adanya friksi di koalisi pemerintah, dan membangun satu basis kekuatan baru untuk melawan itu. Sehingga, sorry ini saya katakan, kekumuhan wajah demokrasi kita ini terselamatkan. Oh gitu. Karena masih ada kandidat di luar keinginan rezim. Meskipun di depan mata juga kita akan berhadapan dengan tantangan yang baru juga nanti. Oh pasti, tantangan akan selalu ada. Tapi begini, demokrasi kita kan dalam beberapa tahun berakhir ini kan dihitung atau dinilai oleh para pengamat atau para pemerhati demokrasi dari dalam maupun luar negeri, lembaga-lembaga demokrasi seperti Freedom House, Economist Intelligence Unit, IDEA dan lain-lain, itu kan ada yang menyebutnya float demokrasi, ada yang menyebutnya low demokrasi, ada yang menyebutnya kalau Freedom House itu partly free ya, dan ada Tom Power bahkan analis politik dari ENU mengatakan kita sudah kembali ke otoriter gitu. Nah ternyata Nasdem sebagai orang yang paling ada di dalam dan punya telinga paling mendengar sebetulnya, dia ngambil keputusan yang berbeda, dan dia berani mengambil sosok yang bahkan dipercaya berbeda secara diametrikal. Artinya Nasdem juga siap menerima risiko. Siap menerima risiko, dan saya kira Pak Surya Paloh kan pebisnis yang ulung, termasuk 70 orang terkaya di Indonesia ya, 77. Jadi insting naluri pebisnisnya jalan. Pebisnis itu kan harus menangkap pasar ya. Kemudian beliau juga politisi kawakan, lama di Golkar juga. Sehingga perhitungan-perhitungan dia itu bukan perhitungan kaleng-kaleng kalau anak sekarang bilang. Tapi perhitungan yang precise, dan dia pasti sudah menghitung secara detail konsekuensi-konsekuensinya. Begitu. Oke, saya ke Mas Kenneth lagi. Mas Kenneth, ini kan ini bukan partai besar. Boleh dibilang kalau dari urutan 9 partai itu dia termasuk partai bawah lah. Bukan jumlah yang sangat signifikan. Artinya tidak sangat menentukan dalam koalisi ini gitu. Dan yang mungkin bergabung itu kan ada dari bacaan-bacaan yang ada sekarang ini kan beberapa partai itu. Menurut Anda yakin 2 partai yang lain itu akan bergabung dengan Nasdem? Menurut saya ini ngebaca gerakan Surya Paloh baru-baru ini mendeklarasikan Anies ini kan pasti ya seperti kata Mas Firman tadi, dia udah mengkalkulasikan. Memang kemarin ada di persimpangan jalan kan. Kita lihat dari 3 kandidat capres yang mereka umumkan di rakernas mereka, ada Ganjar Pranowo, ada Anies, ada Andika gitu. Ya. Surya Paloh pasti berhitung gitu. Kalau saya menunggu katakan kepastian terkait pencapresan Ganjar, entah itu oleh PDIP atau sedikit out of the box, nanti Ganjar dimajukan oleh KIB seperti ada gosip-gosip yang beredar kan. Ya dia akan pasti udah memprediksi dia akan menjadi junior partner di situ. Sedangkan ketika dia mengusung Anies, apalagi dengan ya menjadi partai paling awal mengklaim Anies gitu sebagai capres, meskipun belum fix teman koalisinya, tapi kan memang arahnya paling chemistry paling dapat kan dengan 2 partai oposisi saat ini gitu, PKS dan Demokrat gitu. Di sini tentu Surya Paloh udah berhitung dia bisa menjadi pemimpin gerbong sebagai orang yang paling punya pengaruh terhadap Anies gitu di situ. Jadi dengan segala konsekuensi berhadapan-hadapan dengan penguasa ketika dia mendeklarasikan Anies, tentu Surya Paloh
kita udah tahu sekarang jawaban dari ketika dia berada di persimpangan jalan itu, ketika dia harus menunggu Ganjar atau pencalonan Ganjar atau mengambil step lebih awal dengan mendukung Anies, tapi dengan konsekuensi saya bisa menjadi pemimpin gerbong di sini gitu. Nah, ini kan Nasdem sudah mengambil start di awal. Ini awal dari permainan atau permainan ini sudah setengah jalan? Kalau awal dari permainan ini kan bisa saja tarik menarik koalisi ini kan bisa terjadi, ya kan? Membajak partai antara koalisi dengan koalisi yang satu kan mungkin saja terjadi. Nah, kalau bacaan Anda bagaimana? Ya, ini Karena kalau misalnya nih, kalau Nasdem, Demokrat, PKS, satu aja ditarik, kan nggak bisa lanjut itu. ya benar, Mas Bas. Jadi memang saat ini kan peluang paling besar perahu untuk pencapresan Anies itu ada di Nasdem, Demokrat, PKS gitu. Ya. Tapi jangan salah kalau misalnya kita berkaca pada data survei, dan saya rasa semua ketum partai itu juga membaca data survei, Ya. mereka juga akan mempertimbangkan suara akar rumput mereka gitu. Dan kalau misalnya kita mau bedah data surveinya, saat ini memang PKS sudah sangat sejalan gitu. Akar rumput mereka mungkin di atas 60% itu udah ke Anies Baswedan gitu. Jadi itu relatif tidak ada hambatan gitu bagi mereka untuk misalnya bergabung dengan Nasdem gitu. Bahkan untuk Nasdem sendiri, ketika saya melihat survei dari, katakan saya ambil tarik dari survei bulan April hingga yang terakhir ke September itu, kita udah mulai melihat itu pergeseran suara akar rumput di Nasdem itu, mungkin karena sosialisasi, karena pengkondisian, karena kita lihat di media-media terutama mungkin Metro TV yang udah mulai gencar ya dengan Anies, itu udah mulai juga terlihat ada peningkatan dukungan akar rumput Nasdem terhadap Anies. Tentu saja ini sangat tergantung dengan wilayah ya, karena kan basis pemilih Anies itu di Jawa Barat, Banten, DKI tentu saja, dan juga Sumatera gitu. Sumatera dan mungkin Riau sedikit. Nah itu intinya saya ingin mengatakan bahwa ini tidak tertutup kemungkinan kalau ketum itu membaca suara partai. Memang saat ini ada Nasdem, PKS, dan Demokrat gitu. Tapi ada dua partai lain yang sebenarnya kalau kita lihat di preferensi akar rumputnya itu juga condong ke Anies Baswedan, yakni PAN dan P3 gitu. Dan tinggal nanti ketua umum masing-masing partai berhitung gitu loh. Apakah akan mengikuti suara sekarang mereka ada di koalisi ya, atau Indonesia ya, Bersatu. mereka akan tetap tegak lurus dengan Jokowi sekarang, ya dengan ya tentu saya dengan reward kursi menteri segala macam. Jadi ada hitung-hitungan yang harus dikalkulasikan oleh ketua umum itu sendiri. Saya kembali lagi ke Mas Firman tadi soal peran Nasdem ini. Iya, pertanyaan dari Bang Bas ini menarik tadi. Apakah mungkin? Nah, kalau kita lihat, kalau Nasdem kan sudah pasti ya. Iya. Nah, PKS juga tadi Bang Kenny juga sudah bilang udah sejiwa banget kelihatannya gitu ya. Iya. Hanya tinggal Demokrat gini ya, masih karena Demokrat ini masih berupaya agar dealnya itu memasukkan AHY juga sebagai wapres. Ya. Hanya saja kalau kita lihat secara realistis kan calon tinggal 3 ini, dan secara chemistry, kedekatan dan juga mungkin secara historis, memang akhirnya mau tidak mau kelihatannya Anies paling nyaman buat Demokrat. Iya. Sementara Ganjar dan Prabowo mungkin kalau memang ada sesuatu kejadian yang besar itu baru mungkin akan beralih ke sana. Tapi saya kira itu akan sangat sulit, dan mungkin juga secara chemistry itu harus lama dulu dibangun untuk akhirnya Demokrat beralih tidak ke Anies gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah saya kira ketiga partai ini sudah nyaris firm sekali ya untuk tetap mengawal Anies sampai nanti di tahun 2023 untuk dicalonkan. Sementara
partai-partai yang lain itu mulai ada desakan dari akar rumput dan juga bahkan dari elitnya. Habil Marati misalnya, ini berencana senior-senior P3 ini akan deklarasi mendukung Anies di 20 kota. Oh gitu. Iya. Jadi nggak hanya di akar rumput, Bang, tapi juga di elitnya. Nah, kalau di akar rumput malah lebih jelas lagi. Saya kira penelitian dari Indikator dan yang lain itu juga mulai mengungkap bahwa untuk P3 itu lebih dekat ke Anies. Secara ideologis katakanlah begitu. Indikasinya salah satunya apa yang terjadi di Jakarta ya. Kemarin bagaimana riuh rendah pengurus DKI itu mencalonkan Anies gitu. Jadi memang bisa jadi nanti bukannya berkurang tapi bertambah ini. Oh gitu. Dan kalau Habil Marati mengatakan bahwa kalau memang secara formal itu P3 tetap KIB atau yang lain, tapi itu bisa jadi cek kosong. Dia bilang begitu, kayak peringatan begitu ya. Karena secara chemistry dan ideologis P3 lebih dekat dengan sosok Anies begitu ya. Yang secara ideologis ya dia punya HMI ya, dan Islamic look-nya lebih kelihatan lah ketimbang Ganjar atau Prabowo begitu. Dan juga saya kira PAN juga demikian ya. Karena kalau di daerah-daerah saya kira masih banyak akar rumput pendukung PAN yang juga agak kuat keislaman berpolitiknya begitu ya. Akar-akar Muhammadiyah itu juga secara sense jauh lebih dekat ke Anies ketimbang yang lain begitu. Nah, sehingga memang ini P3 dan PAN ini harus pandai-pandai berhitung. Nah, yang unik juga kan di level elit P3 tadi ada yang dukung gitu. Nah di Golkar juga ternyata juga ada fenomena sosok senior begitu ya yang sudah juga kelihatannya cocok nih ke Anies gitu kan. Jadi ya ini ternyata di KIB pun ada fenomena tersendiri ya, meskipun katanya ini hanya respon yang wajar ya, respon saja yang wajar. Tapi kita lihatlah karena KHMI ini kan kadang bermain juga gitu kan. Ya begitu kira-kira Bang. Ya. Nah, Mas Firman, tadi yang Anda singgung itu kan kalau melihat genetikanya Anies ini kan itu rata-rata partai agamis ini akan cenderung merapat ke situ. Sementara Nasdem sendiri kan genetikanya itu adalah partai nasionalis. Apa dampaknya? Ini sangat luar biasa. Jadi ada yang mengatakan deklarasi itu sangat tepat karena citra bahwa Anies ini adalah orang untuk partai-partai religius saja, partai agama saja juga tidak begitu. Di sisi lain memang Anies itu sebetulnya kalau kita amati secara jernih, dia itu tidak pernah jualan agama. Dia jual kerja-kerja saja, jual ide, kemudian implementasi. Orang lain yang menjual agama gitu? Orang lain dompleng, begitu kan? Orang lain dompleng gitu kan? Nah dia sendiri saya kira banyak buktinya di Jakarta misalnya yang membuktikan dia cukup dekat dengan kalangan non-muslim ya. Atau jualan itu dimainkan pada saat bagaimana meraih kekuasaan, begitu udah jadi udah nggak mainkan itu lagi. Itu strategi itu aja. Mengingatkan saya pada seorang jenderal itu yang itu. Itu jenderal apa tuh? Ya, yang dulu bertarung di 2019. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya tahulah siapa. Ya, oke. Saya kira itu nggak terlalu ya artinya kalau kita lihat misalnya saya kebetulan orang Jakarta ya. Itu kan ada Hindu Tamil yang untuk pertama kali dia punya tempat ibadah. Baru untuk pertama kalinya ternyata orang Hindu Tamil ya. Itu punya tempat ibadah di Jakarta dan itu ada videonya, itu ada YouTube-nya dan itu sampai mereka nangis itu karena terharu ya. Nah intinya adalah sebetulnya Anies ini ide dasarnya kalau saya tangkap itu kolaborasi sebetulnya. Kolaborasi bukan fanatisme, bukan eksklusivitas gitu ya. Dan sehingga memang Nasdem pun tidak merasa berkeberatan, kan pasti ada hitungan Nasdem juga kan, kalau memang sosok ini dirasa terlalu kanan katakanlah begitu ya, ini akan sangat sulit juga bagi Nasdem meyakinkan basis pemilihnya gitu. Nah kenyataannya setelah dites, ini kan hanya dua yang mencelat pimpinan ya, dari Kalimantan Barat dan dari Bali, dan terakhir di Jawa Tengah, Semarang.
Nah kalau kita lihat itu kan memang basis-basis yang memang Anies secara kultur politik tidak terlalu kuat di situ. Bali ya kan, Bali, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah itu kan basis-basis yang saya kira lebih dekat political chemistry-nya itu ke Ganjar begitu. Ya, kalau kita baca peta Pilpres saja yang lalu, kita nggak usah ngomong soal pilkada. Kalau melihat peta Pilpres yang lalu kan kecenderungan dukungannya kurang lebih sama. Di mana waktu itu Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Banten, terus juga di Aceh, Sumatera Barat kayak gitu-gitu. Nah kelihatannya ini juga begitu, kelihatan dukungan. Nah saya ke Mas ini dulu, saya ke Mas Kenneth dulu. Ini kan kalau kita bicara soal apa namanya manfaat elektoral gitu. Ini apa plus minusnya? Nasdem mendukung Anies di awal. Ya, tadi sudah sedikit kita bahas ya sebelum acara ya. Ya, jadi menurut saya Pak Surya Paloh ini sudah mengkalkulasikan dan siap dengan segala resiko kalau suara-suara Nasdem di basis kantong-kantong minoritas di Indonesia Timur itu akan minimal berkurang atau hilang gitu. Karena hitungan dari Pak Surya Paloh dan juga penasihat-penasihatnya itu akan bisa ditambal dengan kenaikan suara di Jawa Barat, di Banten dan juga sebagian Sumatera gitu. Tapi jangan salah kan, suara di Jawa ini jauh lebih mahal karena populasi yang lebih itu tinggi, untuk mendapatkan satu kursi itu harga kursi lebih tinggi gitu. Sedangkan di timur ketimbang di Pulau Jawa harga kursi lebih rendah dan kita udah lihat memang di kantong-kantong seperti di Papua Nasdem ada 3, NTT ada 3 dengan pendeklarasian Anies kemarin tentu mereka sudah berhitung mereka siap kalau di daerah-daerah kantong-kantong minoritas di Indonesia Timur itu akan minimal berkurang gitu. Yang ada catat di mana aja yang berkurang? Terus terang kami belum punya survei setelah pendeklarasian Anies gitu. Tapi kalau misalnya di atas kertas dan juga mungkin general sense saja gitu, menurut general sense tentu saja di NTT, di Papua, mungkin Sulut gitu, dan juga beberapa daerah di Kalimantan. Kalau di Jawa? Kalbar mungkin. Kalau Jawa? Kalau di Jawa tentu mungkin Jawa Tengah ya yang potensial karena kan kita lihat ada nama Ganjar di situ dan kalau menurut hasil dan selama ini kan Jawa Tengah memang jadi basis merah dan dengan pendeklarasian Anies oleh Nasdem kemarin yaitu semakin kemungkinan besar suara-suara di suara Nasdem di Jawa Tengah juga mungkin akan beralih ke PDIP gitu. Sementara dia kemungkinan akan mendapat supply kalau di sebelah sini tadi akan hilang, lalu kemudian dia akan dukung dapat tambahannya dari sebelah mana? Jawa Barat. Yang pasti Jawa Barat ya, karena yang sangat antusias kemarin dengan pencapresan Anies kan pasti tentunya Nasdem Jawa Barat gitu, DPW Jawa Barat. Kemudian juga Sumatera Barat kemungkinan. Sumatera Barat, Banten, Sumatera Selatan juga masih ada kemungkinan meskipun sekarang mereka udah ada 3 kursi, tapi ya, dengan ini mungkin masih bisa bertambah gitu. Oke. Ya, jadi itu ada hitung-hitungan untung dan ruginya Nasdem mencapreskan Anies lebih awal. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin membahas soal ini dulu, soal peran dari Kingmaker. Pemilu 2024 ini menjadi sangat menarik karena kan nggak ada incumbent. Ini semua pemain baru gitu. Nah, kalau saya nggak tahu ke Mas Firman atau ke Mas Kenneth nih. Jadi kalau menurut Mas Kenneth sendiri, ini sebetulnya siapa aja sih? Atau bagaimana peran dari Kingmaker dalam pertarungan pemilu 2024 ini? Atau jangan-jangan sampai saat ini belum ada kejelasan dari masing-masing koalisi, terus baru satu yang mulai tunjuk keberanian ini. Ini semua karena hitung-hitungan para Kingmaker itu. Atau gimana menurut Anda? Ya tentu saja di
konteks Pilpres 2024 mendatang, peran kingmaker itu tidak bisa dikesampingkan. Begitu juga dengan Pilpres yang lalu. Dan kita bisa lihat sekarang kan kingmakernya yang at least kita bisa lihat dengan kasat mata itu tentu saja Pak Presiden sendiri. Oh, jadi Pak Jokowi ini bisa dia akan menjadi kingmaker di pemilu 2024. Sangat, karena dia kan masih incumbent sekarang. Ya, Jelang dia turun sampai 2024 ya, dia masih kingmaker bisa dibilang. Lalu Dan ya, tentu saja Bu Megawati, Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP, partai terbesar dan juga partai penguasa, sangat menentukan. Ya, Pak Surya Paloh, Pak SBY juga. Oh, Pak SBY masih punya influence lah gitu di kancah politik kita. Jadi ya, dan ya tentu ada kingmaker lapis 2 ya, mungkin yang di belakang layar yang seperti kita dengar misalnya Pak JK selama ini ya jadi kingmaker yang Anies juga gitu kan. Di belakangnya Pak Anies. Ini ya tentu saja kita harus lihat mereka masing-masing ya seperti bermain catur. Kalau Pak Prabowo ini kingmaker atau dia pemain? Dia mix ya, maksudnya Oh, mix ya. bisa kingmaker, bisa juga kingmaker yang turun ke lapangan gitu. Oh gitu ya. Itu kingmaker yang langsung ikut bertarung gitu ya. Ya. Nah, itu sejauh mana ini pertarungan para kingmaker dalam menentukan arah politik 2024? Menurut saya sangat menentukan ya, apalagi terutama dengan dinamika antara Pak Jokowi dan Bu Mega ya. Ini kan kita tahu hubungan mereka panas dingin gitu loh. Karena kita tahu Pak Jokowi at least dari yang tersirat ketika ia melakukan berbagai kunjungan itu ya selalu mengajak Ganjar gitu maksudnya. Kalau belajar dari pemilu sebelumnya kan tadi kalau Anda sebutkan ada ada Pak Surya Paloh, ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi, lalu kemudian ada Pak SBY. Siapa lagi tadi? Ya ada yang belakang layar Pak JK, ya kan? Nah ini kan kalau kita belajar dari pemilu yang lalu ini kan sebetulnya Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Surya Paloh ini kan satu ini, ya kan? Tapi kan belakangan Bahkan JK juga dulu satu. Lalu sekarang hanya Pak SBY yang berada di sisi yang lain kan. Ya. Nah kalau sekarang dengan pecah ini berarti rumus politik kan tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Oh gitu ya. Yang ada kepentingan yang abadi. Oke. Jadi, Yang mungkin bersatu nanti Pak Surya Paloh, terus Pak SBY ya mungkin. masih mungkin. Kalau misalnya Ibu Mega kan, maksudnya seperti kita tahu dari pernyataan Sekjen Hasto gitu kan, yang secara chemistry dan juga mungkin secara ideologis tidak mungkin berkoalisi udah disebutkan ya, PKS dan Demokrat. Berarti kita bisa kesampingkan Ibu Mega dan SBY itu untuk berkoalisi itu udah kita bisa rule out. Oh gitu ya. Jadi ini sudah ada ini. Nah gimana Mas Firman melihat? Jadi tadi itu ada beberapa kingmaker. Mungkin ada tambahan lagi kingmaker yang menentukan arah permainan di 2024 ini. Dan sejauh mana permainan mereka? Iya, ada kingmaker, ada queenmaker juga. Oh, king Ya, dan jangan queen. lupa ada queen ya, queenmaker. Ya. Saya kira yang sudah disebutkan tadi ya, saya kira itu sudah bisa dilihat sebagai kingmaker. Hanya saja ada kingmaker yang lintas partai, ada kingmaker yang efeknya itu limited sebetulnya. Oke. Yang lintas partai itu memang setidaknya sampai hari ini, ya, ketika belum diresmikan nama-nama capres dan cawapres, itu Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi sebagai kingmaker lintas partai. Karena dia mempengaruhi banyak partai. Oke. Seberapa besar pengaruh Pak Jokowi sebagai kingmaker menentukan Dia Partai-partai membuat beberapa koalisi yang ada itu tidak berani terlalu jauh berbeda dengan visi misi beliau. Dan tokoh-tokohnya kan sudah selected begitu kan. Sehingga kingmaker Pak Jokowi sampai hari ini ya, sampai 2023 itu lintas partai. Oke. Sementara Bu Mega itu limited.
Karena dia hanya influence-nya di PDI. PDIP meskipun menjadi sangat signifikan karena dia bisa memblok gerakan Ganjar. Dia kayak limbung ya, kayak limbung. Sehingga salah satu alasan mengapa Nasdem tidak mendekat ke Ganjar karena ada kekhawatiran kalau dia didukung belum tentu Pak Ganjar firm. Karena dia masih menunggu aba-aba dari the queen maker-nya. Gitu. Nah, sementara saya kira Pak Surya Paloh itu ya sebatas di Nasdem, dia tidak bisa mempengaruhi yang lain gitu ya, dan juga Pak SBY juga hanya Demokrat gitu kan, dia harus bernegosiasi tetap dengan yang lain begitu ya, dengan yang lain. Tapi dikatakan juga bahwa bisa dikatakan bahwa mereka inilah tokoh-tokoh inilah yang membuat trigger bahwa akhirnya di level bawah masyarakat pun akhirnya mulai ikut pemikiran mereka. Dan mulai membangun simpul-simpul dukungan dan lain-lain. Ini kan influence dari mereka juga gitu. Mungkin yang selama ini masih menanti-nanti, kemudian ada gerakan dari seorang Surya Paloh sebagai kingmaker yang limited tadi, ini udah mulai terpicu untuk bergerak begitu kan. Nah, kedepannya mungkin dari KIB atau dari yang manapun itu juga akan membuat orang juga tergerak begitu ya. Saya kira itu. Nah, kalau kita melihat kedekatan secara politik, kalau kita sebut tadi ada kingmaker, ada queenmaker. Ya, kalau melihat kedekatan politik ini kan Pak Jokowi lebih cenderung dekat ke PDIP. Ya. Nah, pertanyaannya apakah di mana maksudnya kemungkinan partai-partai yang di bawah pengaruh Pak Jokowi ini akan menyatu atau merapat dengan kelompok PDIP atau justru membangun poros sendiri gitu. Bagaimana? Karena hitungan terakhirnya menurut saya adalah orang. Nah, kalau bisa deal di level ini, saya kira itu akan lebih mudah. Seperti dulu ada koalisi besar mendukung Pak Jokowi. Nah, saat ini kan persoalannya setelah Pak Jokowi semua relatif tidak jomplang ya antara Pak Prabowo dengan Ganjar dan Anies gitu ya, sehingga deal di sininya memang tidak semudah yang dulu. Sehingga memang potensi untuk terjadi ada satu konstelasi politik yang berbeda-beda atau tidak samalah dengan yang sebelumnya, itu sangat terbuka sekali peluangnya. Oke, dengan begitu Mas Firman melihat kemungkinan kita punya calon presiden ada berapa orang nanti? Saya kira lebih dari 2. Lebih dari 2 ya? Lebih dari 2. Itu confirm itu? Confirm. Oh gitu ya? Kalau lebih dari 2 siapa aja? Ya ini sudah jadi pembicaraan umum ya. Karena kalau memang setidaknya sampai hari ini politik tadi seni. The art of possibilities, tapi at least sampai sekarang ini kan KIB dan Gerindra dengan PKB ini kan katanya sebentar lagi nih. Sebentar lagi. Jadi sudah mulai semakin dekat lah. Kemudian juga Anies dan siapa gitu ya. Ini akan jadi poros tersendiri. Kemudian PDIP mungkin saja kalau dia beralih ke Ganjar, saya kira ini sangat potensial menjadi poros sendiri, dan KIB begitu. Berarti 4 dong? Iya kan saya bilang lebih dari 2. Iya lebih dari 2. Atau terjadi KIB ini akan menjadi satu kumpulan untuk kemudian akan secara real praktiknya mungkin akan lain ceritanya gitu ya. Oke. Jadi begitu peran kingmaker yang ada karena banyaknya kingmaker dan queenmaker. Nah, bahkan bacaannya itu nggak cukup 2 calon presiden kita 2024, jadi bisa lebih dari 2 ya. Nah, saya ingin segmen ini kita ingin membahas soal begini. Nasdem ini kan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Tadi disebutkan Pak Jokowi itu menjadi salah satu kingmaker. Ya meskipun sekarang Pak Surya Paloh itu menjadi salah satu the real kingmaker hari ini, ya meskipun itu pengaruhnya cuma di internal ini. Tapi kan keputusan ini pasti ada harganya juga, pasti ada resiko yang bisa saja, dan itu saya kira Nasdem tadi Mas Firman bilang pasti Nasdem siap menerima resiko itu. Resiko apa yang akan dihadapi oleh Nasdem, terutama berkaitan dengan keberadaan mereka di koalisi pemerintahan kalau Pak Jokowi tadi kingmaker lintas partai. Ini dengan keluarnya Nasdem maju sendiri, itu kan berarti sudah keluar dari mungkin saja pembicaraan
internal koalisi dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat? Iya, saya melihatnya begini, meskipun konon katanya komunikasi dengan Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dengan Pak Surya ini baik-baik saja gitu ya, bahkan sempat menanyakan, ingin tahu komentar Pak Jokowi begitu kan. Dan politisi itu kan kalau ditanyakan bagaimana hubungan, semua jawabannya padahal semuanya baik-baik saja. Padahal sudah gitu. berantakan di dalam rumah ya, tapi di permukaan kelihatan baik-baik saja. Saya kira tetap ada rasa merasa ditinggal, maksudnya dalam pengertian ini tidak sesuai dengan keinginan saya gitu, Pak Jokowi ya, sebagai kingmaker tadi gitu kan. Dan dia sudah berharap banyak peta yang dia bangun atau puzzle yang dia bangun tuh akan seperti itu gitu kan. Tapi kemudian kan berbeda gitu ya. Nah kita di sini sebenarnya Pak Jokowi diuji gitu. Apakah memang dia bisa menempatkan kepentingan pemerintah atau negara itu di luar kepentingan politik elektoral gitu ya, atau tidak gitu. Di satu sisi ini memang sepintas memang ini bisa menjadi alasan untuk melakukan pergeseran di kabinet gitu, dan Nasdem sendiri sudah paham itu dan sebetulnya sudah pasrah. Kan sudah ada statement juga dari elit, ini kan hak prerogatif presiden. Kalau memang mau dilanjutkan kita siap, dihentikan kita siap. Nah tapi ini kan kembali ke Pak Jokowinya sebetulnya. Ini bola nih sebenarnya ada di Pak Jokowi begitu. Ya, kewenangan. Tapi menurut Anda kalau dari sisi Nasdemnya sendiri, ini udah jadi sekali lagi ya, ini hitung-hitungan seorang politisi kawakan selevel Pak Surya Paloh dan juga pebisnis ulung yang harus bisa baca peta gitu kan. Dia tidak mungkin menjadi pebisnis ulung kalau bacaannya kurang canggih gitu kan. Nah, saya kira semua sudah ada opsi-opsinya dan juga konsekuensinya, dan bagaimana jalan keluarnya sudah dibaca lah. gitu. Artinya tetap saya kira pada akhirnya yang sekarang menjadi fokus partai dan juga Pak Surya Paloh itu tidak terlalu mempertahankan diri di kabinet. Oh gitu. Artinya kalau nanti menteri-menteri Nasdem dari kabinet Jokowi ini dikeluarkan, mereka akan ya udah ini konsekuensi gitu. Dia akan terima itu. Akan terima. Nggak akan ada perlawanan. Nggak akan ada perlawanan. Oh gitu ya. Iya. Yakin tuh ya. Oke. Malah lebih fokus. Oh gitu ya. Lebih fokus memenangkan calon presidennya. Nah, kalau Anda melihatnya bagaimana itu? Ya, tadi udah kita singgung berkali-kali bahwa Jokowi sebagai kingmaker utama di sini yang lintas partai itu. Ya, jangan lupa. Tapi kan ada obrak-abrik nih. Ya, tapi jangan lupa kan dia punya hak prerogatif presiden itu untuk mereshuffle kabinet. Ya. Jangan salah gitu. Dia tetap punya leverage mengiming-imingi Partai yang lain. potensial partner Nasdem sekarang gitu maksudnya. Dengan PKS, Demokrat. Dan itu lumayan loh 3 kursi. Iya, makanya ditawarin menteri siapa yang kan sah-sah saja gitu. Iya. Masih ada waktu loh. Ini masih ada 1,5 tahun. 1,5 tahun masih cukup banyak. Ya, Dan menurut Anda? Tinggal elit PKS saja kan yang lagi-lagi harus berkalkulasi gitu, menerima posisi menteri dan semua resource yang datang dengan itu, dengan jabatan tersebut. Atau ya balik tadi resiko elektoral dengan suara akar rumput yang tidak sejalan itu gitu. Karena kan chemistry itu juga penting. Tapi menurut Anda mungkin nggak ada reshuffle kabinet dengan melihat situasi ini? Menurut saya sah-sah aja, maksudnya sangat mungkin gitu akan ada reshuffle tahap berikutnya gitu. Begitu, sebagai konsekuensi dari keputusan Nasdem ini gitu ya? Oh gitu ya? Nah, dan kan pilihannya kalau dari reshuffle kabinet ini ada 3 menteri. 4. Nasdem 3 kan? 3, pertanian, Kominfo, KLHK, sama KLHK. Ya kan 3. Nah, itu kan jumlah yang signifikan. Kan bisa dibagi ke partai yang sudah ada, memperbesar, tapi bisa juga mengajak tadi dalam rangka menahan misalnya, ya kan, laju ini. Ini kemungkinan bisa terjadi itu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan sangat mungkin. Kan yang belum dapat ini cuma 2 partai. Ya, tinggal Demokrat dan PKS. Jadi yang mungkin diajak menurut Anda PKS? Menurut saya di situasi saat ini PKS jauh lebih mungkin untuk ditawarkan maksudnya. Ya. Karena Demokrat gimana pun juga ya tadi kita sempat sentil sedikit Bu
gimana juga Pak Jokowi juga tegak lurus dengan Ibu Mega. Kalau misalnya itu Ibu Mega juga histori dengan SBY-nya itu udah terlalu dalam gitu, ya. Dan memang saat ini Demokrat sudah cukup firm menurut saya untuk mengusung kayak narasi perubahan dan perbaikan itu, artinya sudah seberangan dengan rejim sekarang. Nah, tapi sebaliknya dari partai yang sekarang ini sudah ada dalam kekuasaan, artinya menjadi bagian dari koalisi pemerintah sekarang, yang mungkin saja keluar dari itu, menurut Anda partai mana? Yang bisa keluar seperti Nasdem begini, yang siap menerima resiko untuk keluar dari koalisi misalnya. Kalau saya balik ke bagaimana elit-elit ini di menjelang pilpres dan juga pileg itu nanti akan berhitung ya. Karena semakin mendekati akhir tentu posisi tawar Pak Jokowi juga akan melemah semakin mendekati akhir pemerintahan gitu. Dan oleh karena itu biasanya menjelang akhir pemerintahan manuver-manuver partai semakin liar gitu biasanya gitu. Karena daya tawar presiden juga semakin menurun gitu. Oleh karena itu yang mungkin masih bisa itu tentu saja yang tadi saya sebut PAN dan P3 itu kan akar rumputnya itu agak berseberangan dengan rejim ini sebenarnya kalau dari sisi capres yang muncul gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk jadi PAN dan P3 ini kemungkinan bisa lompat ini juga, lompat ya, karena dia akan berhitung elektoral kan, apakah kalau saya paksakan mendukung satu capres tertentu tapi itu tidak sejalan dengan suasana kebatinan elit di daerah ataupun di akar rumputnya, maka mereka akan berhitung ulang. Tapi kan partai politik itu udah biasa itu, akar rumputnya kemana, elitnya kemana kan? Nah ya, Mas Firman, tadi di awal kita sudah bahas soal dengan keputusan Nasdem ini pasti mereka udah hitung di wilayah mana mereka akan hilang dan wilayah mana mereka dapat. Artinya dari sisi manfaat elektoral ya, mereka udah baca itu. Ya, mungkin hilang di Indonesia bagian timur, lalu kemudian mereka akan dapat di Indonesia bagian barat. Itu baca-bacaan. Lalu kemudian kalau karena mereka menjadi bagian dari koalisi sekarang dan ternyata mereka keluar dari katakanlah skenario yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi sebagai salah satu kingmaker tadi, kemungkinan mereka juga siap menerima resiko untuk keluar dari kabinet. Lalu apalagi yang kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh Partai Nasdem dengan pilihan mereka ini? Iya, sebelum ke sana boleh nggak saya komentar tadi? Kira-kira iming-iming tadi. Ya. Boleh. Saya melihat PKS ini masih agak ideologis ya. Dalam pengertian juga mungkin tidak sepragmatis yang lain begitu ya. Sehingga pemerintah kalau mau nawarin ke PKS pun khawatir ini ditolak ini kan, jadi memalukan gitu kan. Dan ini kan tanggung, sudah 8 tahun oposisi, tinggal 2 tahun lagi dan peluang itu besar, masa dia mau berantakin itu semua. Jadi saya kira tawaran-tawaran itu lebih pada akhirnya memperkuat posisi koalisi lah, untuk menjaga terus sampai 2023. Tapi untuk ditawarkan ke Nasdem, ke Demokrat atau PKS, saya kira agak sulit itu ya. Apalagi juga kemudian kenapa KPK ini sedapat mungkin, manuver KPK ini sedapat mungkin ditahan sampai 2023, karena 2023 itu dianggap itu akan memperkuat posisi siapapun yang sudah jadi cawapres atau capres. Dan di titik itulah sebetulnya juga kedudukan presiden itu juga akan mulai lambat tapi pasti turun. Karena capres-cawapres itu sudah sulit digugat begitu ya, sehingga KPK pun udah harus siap-siap SP3 misalnya kan. Presiden pun sebenarnya sudah mulai kehilangan ini grabnya ya, daya cengkramnya gitu, karena
ya tadi dia sudah akan segera berhenti dan capres sudah jadi gitu kan. Nah, ada kemungkinan tadi saya setuju bahwa ini akan menjadi semakin liar begitu ya di periode 2023 nanti begitu. Kalau PKS agak ideologis dan kemungkinan menolak tawaran itu, maka kemungkinan kalau misalnya di reshuffle kabinet itu, berarti kemungkinan diperkuat ke P3 dan PAN. Artinya P3 dan PAN itu dapat saya harus kasih catatan dikit ya. Kan deal kalaupun ada tawaran dari pihak pemerintah pada PKS, kan deal itu tidak selalu di depan layar. Iya. Bisa juga tidak dengan posisi menteri tapi dengan yang lainnya gitu. Oh gitu ya. Sahabat RKN dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung diskusi karena menariknya diskusi kita ini nggak terasa 1,5 jam sudah mau berakhir dan kita ini sudah ada di segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin membahas dengan dideklarasikannya Anies ini. Pertanyaannya ini cebong versus kadrun ini akan berlanjut lagi nggak di pemilu 2024 ini? Karena ada kekhawatiran dengan pengalaman pilkada di DKI Jakarta lalu kemudian lanjut pemilu 2019 yang lalu itu kan pembelahan di tengah masyarakat kita dengan dua istilahnya itu ya, dua identitas baru yang disematkan itu secara sosial itu kan luar biasa. Nah, bagaimana Mas Firman melihat di pemilu 2024 nanti jika Anies ini akan bertarung lagi, bukan bertarung lagi, akan ikut bertarung di Pilpres? Iya, dulu kan yang betul-betul sebagai simbol itu kan Pak Prabowo versus Pak Jokowi ya. Itu di Pilpresnya. Di Pilpresnya gitu ya, di Pilpresnya ini. Nah, ini kan dan itu kemudian membuat pengkubuan menjadi sangat strict begitu ya, sangat strict dan jangan juga menjadi sangat solid di antara dua kubu itu. Tapi kalau sekarang kan kelihatannya lebih cair nih, Bang. Artinya Pak Jokowinya juga sudah tidak ada, tapi memang ada Pak Ganjar di situ, mungkin akan jadi suksesor dia gitu ya. Tapi kan yang lain-lain sudah terpecah belah. Pak Prabowo yang dulu menjadi simbol kadrun katakanlah begitu, sekarang malah bergabung dengan PKB. Ya, yang karakter Islamnya itu lebih nasionalistik ya, lebih nasionalistik sehingga itu akan lepas karakteristik kadrunnya dari Pak Jokowi dan PKB pun saya kira nggak bisa langsung menjadi kadrun gitu kan, meskipun dia mendukung Pak Prabowo. Di sisi lain Anies ini kan pernah menjadi pendukung sejati Pak Jokowi dan masih bersahabat konon katanya ya, meskipun pernah juga dipecat oleh beliau begitu ya. Tapi kan 2017 itulah kemudian menyebabkan dia menjadi identik juga dengan kadrun. Tapi kan dia berdekatan sekarang dengan Surya Paloh, begitu kan. Sehingga itu juga mungkin akan memblurkan citra itu begitu kan. Nah, sementara ada kepentingan lain, gerbong yang lain ini ada P3, ada Golkar, ada PAN gitu kan. Nah, ini apa nih, kadrun kecebong-cebongan atau cebong kadrun-kadrunan? Ini jadi ada varian baru begitu kan. Jadi saya kira ini akan dengan sendirinya akan segera akan mencair gitu ya, akan mencair. Tapi sampai nanti finalnya di 2023 siapa yang akan maju itu masih akan ada komentar-komentar kadrun versus cebong itu gitu. Tapi seberapa kuat menurut? Saya kira ini akan tinggal komentar-komentar sinis di level grassroots saja lah. Tapi di level atas saya kira tidak akan terlalu signifikan gitu. Oh gitu. Nah, ini bagaimana menurut Mas Kenneth nih? Ya, saya kan Anda peneliti nih, jadi tahu membaca akar rumput. Mengutip riset direktur eksekutif saya, Mas Burhan gitu kan, dia pernah menulis artikel Entrepreneurs of Grievance gitu. Jadi ya, cebong versus kadrun ini sebenarnya di tataran pemilih masyarakat itu sebenarnya tidak ada itu seperti itu. Tapi mereka ini diaktifasi oleh beberapa aktor politik gitu. Ya, ini saya sebut nama, misalnya yang prominent 212 kemarin Habib Rizik gitu loh. Jadi aktor-aktor yang seperti ini yang kemudian menghidupkan
ya itu tadi ya, maksudnya mobilisasi isu agama dan sebagainya gitu. Itu yang Tapi kan memang betul-betul terpengaruh sampai ke akar rumput kan. Itu kan fakta yang nggak bisa kita hindari. Kita adakan survei setelah selesai Pilpres. Itu setahun setelah selesai Pilpres itu relatif cair gitu. Maksudnya itu udah tidak terlalu tampak lagi gitu wacana itu. Jadi ketika mendekati pemilu memang wacana cebong kadrun itu ya akan semakin dipanaskan lagi gitu. Nah, itu dia. Dan ini kita lihat Pak Anies sendiri, kita lihat 2-3 tahun belakangan dia sudah mulai bergerak ke tengah ya. Maksudnya ini saya kemarin saya lihat ada postingan di sosial media, bahkan dia menerima penghargaan dari PBI seperti itu. Maksudnya ini terlepas dari motivasi dia, ini apakah ini strategi politik atau memang ya aslinya Pak Anies ini hanya yang tadi bahasa Mas Firman ya kemarin itu ditunggangin aja gitu maksudnya. Ya, Mas Firman, ini kita ini kan memang mau nggak mau kita mesti bicarakan ini, gitu ya, karena kalau isu agama itu dimainkan, itu pasti pembelahan di masyarakat kita akan makin besar, gitu ya. Dan Pilkada Jakarta itu harus diakui itu menyimpan luka. Pilpres yang lalu itu juga masih menyimpan luka, dan luka ini belum sembuh. Nah, tadi dibilang bahwa ini bagus juga Nasdem mendukung Anies, gitu ya, karena Nasdem partai nasionalis, lalu kemudian ini bisa membuat Anies ini juga bersih dari isu kadrun itu misalnya, atau memainkan isu agama gitu. Nah, tapi menurut Anda di pemilu 2024 isu ini akan ada lagi atau enggak gitu? Ya. Dan yakin nggak Anies tidak akan memainkan isu itu di 2024? Ya, saya kira kita semua banyak belajar ya, termasuk juga elit gitu. Apalagi Pak Anies, karena Anies ini dia kan dia itu coba untuk jual ide nih, dan idenya apa yang sudah dia lakukan di Jakarta gitu. Kalau kemudian nanti isunya terkait lagi dengan masalah kadrun dan cebong, kekhawatirannya ide-ide besar dari Anies, ide-ide besar dari Pak Ganjar, dari Pak Prabowo itu akan lenyap ditelan lautan kecebongan dan kekadrunan itu. Ini akan setback sekali. Harusnya 2024 ini betul-betul kita melihat sosok calon presiden yang betul-betul bisa menjual ide. Betul. Yang menyebabkan Indonesia itu bisa semakin bersaing di level global. Karena tantangan kita ke depan itu juga tantangan yang bersifat global gitu ya. Nah, jadi memang di sini kuncinya kembali user ini harus betul-betul sama-sama kita cermati, sama-sama kita perangi begitu ya, sehingga upaya-upaya untuk lagi-lagi memanfaatkan itu baik langsung maupun tidak itu bisa dicegah begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya calon-calon presiden siapapun yang menjadi calon presiden di 2024 ini itu terhindar dari memanfaatkan isu agama? Gimana caranya? Saya kira ini kalau ada satu kampanye besar di antara mereka, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, dalam setiap kesempatan, apakah itu sama-sama deklarasi nggak hanya pemilu bersih, tapi pemilu tanpa kadrun dan cebong, misalnya begitu, dan dalam setiap kampanye selalu memesankan itu, dan itu dipatuhi oleh seluruh jajaran tim pemenangan secara komit, dan juga Bawaslu juga bermain gitu ya. Saya kira sebetulnya bisa. Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Anda optimis itu bisa? Tidak terlalu optimis banget ya, tapi kan Machiavellian nih kadang-kadang kan. Tapi harus ada solusi kan? Harus ada ya. Harus ada solusi kita harus gitu. punya optimis. Nah, Ya. Menurut Anda gimana caranya? Tadi sama, supaya calon-calon presiden itu tidak memanfaatkan isu agama untuk mendapatkan kemenangan di pemilu 2024. Menurut saya ini peran ya hampir semua pihak yang akan nanti berpartisipasi dalam baik itu dari media yang memang ada selama 10 tahun belakangan kita tahu begitu besarnya peran sosmed itu ya, maksudnya
itulah yang menjadi salah satu driver maksudnya dalam menimbulkan emotional trigger religious issue yang bertebaran itu paling gampang disebar melalui sosial media gitu, karena setidaknya di media-media mainstream seperti TV, koran dan radio itu kan mereka punya rambu-rambu gitu dan ada regulator ya gitu, tapi di sosmed ini memang sangat liar. Jadi kalau di sisi itu saya terus terang agak pesimis gitu. Siapa yang bisa mengontrol sosial media gitu ketika mendekati pemilu, karena dan terbukti kan, maksudnya sekarang pun Facebook memang sudah lebih karena pengalaman misinformation campaign di Amerika oleh yang Russian hacker saat itu, memang mereka sekarang jauh lebih strict ya untuk rules and regulation di platform mereka gitu. Tapi kan juga muncul platform-platform baru gitu sekarang seperti TikTok seperti itu yang relatif lebih unregulated gitu saat ini gitu. Dan ya maaf kata saya sedikit pesimis kalau berbicara mengenai sosial media itu mendekati pemilu nanti. Oh gitu ya. Jadi kalau Mas Firman memang menekankan soal peran dan komitmen dari calon-calon presiden itu supaya selalu mengkampanyekan tanpa isu agama, tanpa memanfaatkan kadrun dan cebong itu untuk mendapatkan popularitas, lalu kemudian itu sampai ke tim kampanyenya, lalu ini menjadi komitmen bersama. Sementara media sosial memang itu perlu juga ditertibkan. Jadi diskusi kita ini luar biasa menarik, tapi kita harus akhiri. Saya Sebastian Salang, lalu kemudian Eri Koko sebagai produser acara ini, dengan Bung Christian sebagai tim teknis, dan juga teman-teman mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa lagi di acara diskusi titik temu pekan berikutnya. Terima kasih.